Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khairani Sahzari dengan NIM 14026240003. Salam kenal semua. Saya Maisa Gabriela dengan NIM 14026240095. Aku Syawaris Tiara dengan NIM 14026240002. Salam kenal. Nama saya Yeni dengan NIM 14026240008. Salam kenal semua. Pantai Pasir Putih Pik 2 merupakan kawasan pesisir hasil reklamasi yang dikembangkan untuk mendukung pariwisata dan pembangunan wilayah. Aktivitas reklamasi serta pembangunan struktur pantai dapat memengaruhi kondisi pesisir seperti perubahan garis pantai, arus, dan sedimentasi. Sehingga penting untuk dikaji guna memahami dampak terhadap lingkungan sekitar. Pantai Pasir Putih Pik 2 berada di Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasinya memang sangat strategis karena masih terhubung langsung dengan kawasan Pantai Indah Kapuk, Pik, Jakarta Utara. Selanjutnya, dampak reklamasi. Kegiatan reklamasi berskala masif dalam pembangunan Pantai Pasir Putih Pik 2 secara fundamental telah mengubah tatanan biofisik lingkungan pesisir utara Tangerang. Nah, tentunya intervensi berupa pengukuran laut dan pembentukan garis pantai baru ini membangun berbagai dampak untuk lingkungan, baik yang bersifat fisik, morfologis, ataupun ekologis. Kemudian, struktur pantai. Di kawasan Pantai Pasir Putih Pik 2 terdiri berbagai bangunan pelindung pantai yang tentunya dirancang untuk menjaga stabilitas kawasan reklamasi dan mengurangi resiko abrasi. Nah, struktur tersebut ini antara lain berupa tanggul pantai atau yang bisa kita sebut seawall, pemecah gelombang, breakwater, serta pelindung lereng pantai. Keberadaan struktur ini berfungsi untuk merendam energi gelombang, melindungi garis pantai dari erosi, dan tentunya sangat-sangat menjaga daratan hasil reklamasi dari pengaruh pasang surut serta gelombang laut. Nah, meskipun memberikan pelindung bagi kawasan pesisir, struktur pantai juga dapat mempengaruhi pola arus dan distribusi sedimen sehingga berpotensi menyebabkan perubahan kondisi pesisir di area sekitarnya. Untuk metode survei yang kami melakukan dua hal, melalui observasi dan melakukan pengukuran sederhana pada saat di tempat observasi. Dengan cara mengumpulkan data kami mengamati langsung objek penelitian di tempatnya. Dalam penelitian ini, kami mengambil observasi dilakukan di daerah Pantai Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk atau biasa dipanggil Pik 2, yang merupakan salah satu area pesisir dibangun melalui reklamasi di bagian utara Teluk Jakarta. Untuk pengukuran sederhana yang kami lakukan menggunakan pH meter digital dengan hasil pH-nya masih 7 yang berarti netral, TDS dan esimeter yang menunjukkan angka 2795. Kami juga menggunakan refraktometer untuk mengukur salinitas air laut dan sebagian melalui kamera handphone menggunakan GPS Maps. Selanjutnya untuk kondisi pantai pesisir saat ini, Pantai Pasir Putih Pik 2 saat ini berada dalam kondisi keseimbangan buatan atau artificial equilibrium. Keberlanjutan morfologi pantai pariwisata ini akan sangat bergantung pada efektivitas pemeliharaan berkala seperti penggerukan sedimen lumpur secara rutin atau maintenance dredging dan pengisian kembali pasir yang tererosi atau yang biasa disebut beach nourishment. Selain perubahan garis pantai, arus dan sedimentasi, reklamasi pesisir Pantai Pasir Putih Pik 2 juga dapat menyebabkan berkurangnya area perairan dangkal yang sebelumnya menjadi habitat berbagai biota laut, menurunnya kualitas perairan akibat peningkatan aktivitas pembangunan dan wisata, serta meningkatnya kerentanan berbagai wilayah pesisir di sekitarnya terhadap abrasi atau akumulasi sedimen akibat perubahan dinamika pantai. Dalam jangka panjang, perubahan bentang alam pesisir juga dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem dan fungsi alami kawasan pantai sebagai penyangga antara daratan dan laut. Sebagai solusi, diperlukan pemantauan lingkungan secara berkala terhadap kualitas air, perubahan garis pantai, dan kondisi ekosistem pesisir. Upaya rehabilitasi vegetasi pesisir seperti penanaman mangrove di area yang sesuai juga dapat membantu meningkatkan pelindungan alami pantai dan mendukung keanekaragaman hayati.
Selain itu, pengelolaan kawasan wisata dan pembangunan perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pengendalian limbah, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas struktur pantai yang telah dibangun. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan sosial dari reklamasi dapat tetap diperoleh tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan pesisir. Pembangunan pesisir harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Dengan memahami dampak reklamasi dan struktur pantai, kita dapat mendukung pengelolaan kawasan pesisir yang lebih berkelanjutan demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian alam. Untuk pantai menjaga alam, Menuju pesisir yang berkelanjutan.